Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya masih bersama kawan Diska, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk semua keluarga kawan Diska dimanapun berada. Nah, tema kali ini kawan Diska ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih kawan Diska nih, tapi sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat nih. Nah, kali ini akan kita kupas tuntas dengan podcast kita siang kali ini. Dan telah hadir juga di studio kawan Diska ini narasumber kita. Beliau adalah Dr. Raffi Aldo Arifian MRS CST. Nah, kita sapa dulu nih kawan Diska. Selamat siang Dr. Raffi Aldo. Dr. Aldo nih panggilannya nih. Gimana kabarnya dok hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Iya, sehat. Sehat. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan mental berarti dok nih ya? Iya. Nah, ini kemarin juga sudah kita 1 bulan yang lalu mungkin nih dengan rekan saya yang satunya ini sudah dibahas juga nih kesehatan mental kalau salah. Nah, ini kita lebih mendalam lagi nih temanya nih. Nah, ini tentang judulnya dulu nih, depresi bukan sekadar sedih nih, kenali, peduli, dan cari solusi. Nah, ini kita awali dulu dok nih, kita review dulu nih, mengapa sebegitu pentingkah dok tema yang akan kita bahas kali ini dok nih, ke kawan Diska semuanya nih. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Mohon maaf saya bisa. Opi ini dok, Opi G. Bastian nama saya. Mas Opi G. Bastian ya, oke. Ya, salam sehat kawan Diska. Ini mungkin yang sekarang lagi makan atau lagi ngurus anaknya atau ada yang lagi masak. Selamat siang. Saya Dr. Aldo. Ini saya nanti akan membahas terkait kesehatan mental ya, terutama depresi. Karena depresi ini kasusnya banyak banget, bahkan di Indonesia tuh bisa jutaan orang yang terkena depresi seperti itu. Sebelumnya ini saya akan review sedikit. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Sebelumnya saya akan mulai dulu dengan sebuah quotes. Saya mendapat quotes ini dari pakar psikiatri. Pakar psikiatri, ya. Pakar psikiatri dari Amerika Serikat, lulusan Brown University, Inggris. Beliau bernama Prof. Aaron T. Beck. Dia waktu itu mengatakan bahwa di tahun 1976 dia menemukan bahwa if your thinking is bogged down by distorted symbolic meanings, illogical reasoning, and erroneous interpretation, you are in truth blind and deaf. Maknanya sebenarnya apa? Jadi sebenarnya depresi ini kebanyakan orang itu melihat diri sendiri, melihat orang lain, melihat dunianya, melihat masa depan itu sebagai suatu hal yang negatif. Dia tidak pernah memandang bahwa dirinya itu adalah positif, seperti itu. Jadi dari sini Prof. Aaron ingin menjelaskan bahwa depresi itu bisa menjatuhkan diri, bahkan sampai menghancurkan hidup, seperti itu. Jadi sangat mendalam sekali ya dok. Iya. Tadi saya mau mengulangi yang quote bahasa Inggrisnya, nanti takut belepotan saya doknya. Intinya seperti itu ya kawan Diska ya. Jadi depresi itu bisa menjatuhkan diri kita sendiri nih. Iya. Karena pikirannya serba negatif mungkin dok ya. Serba negatif. Oke, jadi seperti itu ya kawan Diska ya. Pentingnya tema kali ini. Nah, nanti jika ada pertanyaan kawan Diska bisa langsung tulis di live chat kolom IG kita nih @Promkes Kota Madiun nih. Nah, kita lanjutkan dulu nih dok nih. Sekarang maknanya nih dok. Depresi itu sebenarnya apa sih dok? Apakah sama dengan stres atau yang cemas atau dan teman-temannya nih dok nih? Maknanya depresi seperti apa ini? Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan mulai dulu dengan sebuah fakta ya. Sebenarnya sebelum kita membahas definisi depresi itu sebenarnya dari zaman dulu sudah ada. Bahkan Hippocrates, bapak dokter itu, dulu pernah di abad keempat itu mengatakan bahwa sebenarnya depresi itu dalam bahasa Yunani kuno itu sebenarnya dia melankolia. Artinya tuh sebenarnya adalah kantung empedu hitam. Maksudnya apa? Depresi itu dia menghancurkan realita seperti itu. Ini sangat mendalam sekali ya. Lalu saya lanjutkan lagi. Depresi itu dulu pernah di tahun 1929. Kalau tidak salah saya ingat di tahun 1929 itu
waktu zaman Black Thursday, alias ini sebenarnya jauh dari kata kesehatan ya. Namun memang depresi itu berawal dari peristiwa besar yang mengguncang dunia. Ini adalah Black Thursday di New York, US tahun 1929, tepatnya 24 Oktober sampai 29 Oktober. Di mana resesi dunia itu berlanjut. Ekonomi global itu benar-benar turun sampai ke taraf di mana penghancuran massal industri ekonomi, sehingga pabrik-pabrik itu melakukan PHK massal, sehingga banyak yang menjadi pengangguran. Bahkan waktu itu sampai akhir 1930 orang-orang itu menjadi tertekan dengan tidak punya pekerjaan, bahkan sampai mereka banyak korbannya waktu itu sekitar 1 jutaan orang yang meninggal karena peristiwa itu gitu. Oke, saya lanjutkan lagi karena kita tadi sudah tahu terkait depresi, maka sebenarnya depresi itu berbeda dengan kesedihan. Kalau sedih, emosi biasa itu sedih. Kita misalkan gagal ujian, kita sedih. Nggak lulus nih. Kita lihat pertandingan olahraga, misalkan kita mendukung suatu klub anggota olahraga, anggota sepak bola. Ternyata saat mereka main, mereka tidak memberikan perform yang baik. Kita sedih ketika melihat mereka kalah. Namun itu sedih adalah suatu emosional. Namun ketika kita bicara terkait depresi, depresi itu adalah gangguan kesehatan mental, terutama dengan kesedihan yang lama, bahkan sampai kehilangan minat ke aktivitas dia favorit sehari-hari dia tidak mau melakukan. Bahkan itu berlangsung 2 minggu hingga di atas 2 minggu sampai sebulan. Itu kita namakan depresi. Kalau sedih, rentangnya hanya sekitar mungkin ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, itu bervariasi seperti itu. Jadi mungkin sama dengan teman-teman saya di luar sana, ada patah hati yang terdalam. Mungkin ini jangan berlanjut ke depresi ya teman-teman ya, kawan-kawan ya. Nanti langsung kita move on nih. Nah, jadi depresi itu kondisi mental yang apa ya, Dok ya? Gangguan mental yang nyata ya dari sebetulnya ya. Iya. Benar, depresi itu juga bisa memengaruhi pikiran, bisa memengaruhi perilaku, pola tidur, pola makan seseorang, nafsu makan, produktivitasnya dia, lalu bahkan kesehatan fisik itu juga bisa mempengaruhi. Gitu. Kita lanjutkan dulu nih kawan Diska nih. Nah, untuk gambaran di Indonesia nih, Dok, seperti apa nih? Mungkin soalnya teman-teman saya di luar sana itu banyak yang sedih akhir-akhir ini, Dok, nih soalnya, Dok. Ini gambaran di Indonesia seperti apa nih, Dok, untuk depresi ini? Oke. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya depresi itu menurut Riskesdas bahkan di tahun 2023 pemerintah mengatakan bahwa depresi itu salah satu faktor masalah mental yang paling utama di Indonesia ini. Terutama di kelompok usia 15 sampai 24 tahun itu paling menjadi prevalensi tertinggi menderita depresi. Bahkan dalam jenis kelamin aja kebanyakan perempuan dibandingkan laki-laki yang mengalami depresi seperti Sebentar, itu. Dok. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki, Dok? Perempuan yang lebih mengalami depresi dibandingkan laki-laki secara faktanya. Dengar ya, besti-besti saya di belakang, di rumah, dimanapun berada. Nah, ini dengarkan dulu nih. Nah, untuk di Madiun, Dok, seperti apa ini, Dok? Ada infonya kah, Dok? Oke. Untuk di Madiun sendiri sebenarnya bahkan layanan kesehatan kita jiwa ini di Madiun itu sudah banyak, karena sekitar bahkan di tahun 2024 kemarin itu ada sekitar 3.000 orang yang didiagnosa depresi, mulai dari usia muda sampai lansia, itu semua depresi seperti itu. Bahkan untuk di Madiun sendiri itu bukan hanya remaja. Tadi kan saya bilang 15 sampai 24 itu rentangnya remaja. Namun kalau di Madiun ini sangat berbeda dengan yang di luar ya kawan Diska ya. Kalau di Madiun ini lebih ke dewasa muda, bahkan di usia produktif hingga lansia itu yang lebih banyak depresi. Mungkin tekanan dari kiri kanan depan belakang, Dok. Bebannya memikul beban berat. Nah, seperti itu ya kawan Diska. Tetap semangat untuk teman-teman saya di luar sana nih. Nah, sekarang kita lanjutkan nih penyebabnya, Dok. Seperti apa nih, Dok? Apakah banyak yang tekanan dari sana sini tadi juga termasuk, seperti apa nih, Dok, penyebabnya? Oke. Baik, yang bisa sebenarnya penyebab depresi itu ada banyak ya, tapi saya sebutkan saja 3. Yang pertama ada faktor biologis, ada faktor sosial, dan faktor psikologis. Saya bahas dulu yang faktor biologis. Sebenarnya faktor biologis ini kaitannya dengan ketidakseimbangan zat-zat biologi dalam tubuh kita. Contohnya sebenarnya depresi itu dia dipengaruhi oleh hormon. Ini saya jelaskan sedikit masalah hormonnya. Jadi di dalam tubuh kita,
khususnya dalam kesehatan mental, depresi itu diatur oleh 2 kelompok hormon. Yang pertama adalah ada hormon kebahagiaan, itu ada 4, dan ada hormon stres, itu ada 3. Yang hormon kebahagiaan ini itu ada 4 jenis. Yang pertama dia dopamin. Dopamin ini biasanya kita sebut sebagai hormon self reward. Artinya itu dia muncul ketika kita ingin menyenangkan diri sendiri. Seperti kayak misalkan ya, saya kasih contoh. Kita belajar ujian nih. Hari ini kita belajar ujian. Terus besok kita dapat nilai bagus. Kita bahagia karena nilai kita bagus. Itu adalah salah satu hormon dopamin yang berperan di situ. Contoh lain adalah kita kepanasan di luar nih. Terus kita pingin misalkan di rumah bapak ibu misalkan, atau mas-mas mbak-mbak di sini punya bathtub atau punya shower di rumah, pasti akan menyalakan shower dan mandi dengan air hangat. Mandi air hangat itu adalah salah satu self reward juga, dan itu hormonnya adalah dopamin. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya endorfin. Endorfin ini sebenarnya termasuk hormon, kalau kita bilang adalah painkiller. Jadi sebenarnya selain obat-obat dari luar, dalam tubuh kita punya painkiller sendiri, yaitu hormon endorfin. Itu untuk menghapus nyeri sakit hati kita. Anggap saja kita habis diputusin ya. Misalkan ya, di rumah diputusin. Terus sampai rumah nonton drakor, ngelihat yang ini, ngelihat supaya dia menyenangkan diri. Nah, itu yang berperan adalah hormon endorfin, seperti itu. Karena hormon endorfin itu contohnya mendengarkan musik, menonton TV, tertawa saja itu sudah endorfin yang bekerja. Begitu. Terus yang ketiga, ada hormon oksitosin. Oksitosin ini sebenarnya kita kenal dengan hormon kasih sayang ya. Jadi memang ketika kita berinteraksi, kayak saya ini sekarang sedang berinteraksi dengan kawan Diska ya di rumah, itu yang berperan adalah oksitosin. Terutama misalkan kawan Diska yang di rumah punya hewan-hewan di rumah seperti cat lovers, dog lovers, itu sering main dengan hewannya, dengan anjing dan kucingnya itu juga salah satu interaksi positif yang disebabkan oleh hormon oksitosin. Itu artinya oksitosin sedang meningkat. Dan yang terakhir adalah tadi sudah dopamin, tadi ada endorfin, ada oksitosin, yang terakhir adalah serotonin. Serotonin ini sebenarnya mood stabilizer. Dia lebih menstabilkan ketiga hormon ini. Dia munculnya simpel ketika kita melihat jalan-jalan, kita sumpek di rumah, misalkan ada kejadian nggak menyenangkan lah di rumah, terus kita mau keluar, mau jalan-jalan, healing, shopping, itu serotonin yang berkembang. Jadi setiap hormon ini punya sifatnya masing-masing. Jadi tidak satu hormon itu semua muncul, tidak ada seperti itu. Itu tadi yang hormon bahagia. Sekarang yang hormon stres itu ada kortisol, norepinefrin, sama epinefrin. Sebenarnya untuk epinefrin sama norepinefrin ini dia saling berkesinambungan. Yang saya bahas ini sebenarnya kortisol. Karena kortisol ini yang paling utama untuk regulasi stres kita. Dia terdapat di otak. Ketika kita stres, kortisol kita meningkat. Imbasnya adalah keempat hormon yang tadi saya jelasin itu menurun. Makanya orang-orang depresi itu kebanyakan kortisolnya meningkat. Dia tidak punya cukup serotonin, tidak punya dopamin, tidak punya endorfin dan tadi tidak punya oksitosin, seperti itu. Kortisolnya yang meningkat, itu yang menyebabkan seorang bisa jadi depresi, dia sedih lama, karena itu yang menguasai, seperti itu. Jadi itu ya Kak Diska. Jadi tubuh kita itu sudah punya hormon tadi ya, hormon bahagia dok ya? Ada 4 tadi, hormon stresnya ada 3. Nah itu sudah, tubuh kita itu sudah memproduksi sendiri ternyata. Sudah dijelaskan secara rinci oleh dokternya. Sekarang gejalanya nih dok, tadi hormonnya sudah, gejalanya sekarang nih seperti apa nih dok? Gejalanya sebenarnya depresi itu paling gampang kita lihatnya, simple aja ya. Pertama kita lihat dia pasti sedih berkepanjangan, nggak cuma sehari 2 hari. Tadi saya bilang bisa 3 hari. Disertai dengan kesulitan tidur biasanya, atau malah ada orang depresi yang dia tidur terus. Jadi mungkin kalau Diska yang mungkin sering tidur di rumah, mungkin saja sedang mengalami depresi, itu juga bisa jadi suatu tanda. Tetapi tidak hanya itu saja, bisa juga karena yang pertama kehilangan minat, itu yang paling penting, kehilangan minat. Apalagi misalkan minat kita apa sih? Misalkan main bola. Ketika kita depresi kita jadi nggak mau main bola biasanya. Dan itu akan bisa berminggu-minggu kita nggak mau main bola, seperti itu.
Dan yang ketiga, nafsu makan kita. Karena tadi ada hormon-hormon bahagia itu juga salah satunya adalah regulasi makanan, nafsu makan. Maka ketika dia depresi, hormonnya itu jadi nggak seimbang. Akhirnya kadang dia bisa jadi makannya banyak, kadang bisa dia jadi nggak mau makan. Itu salah satunya. Terus yang paling gampang adalah sulit berkonsentrasi. Simpel aja sebenarnya, ini bukan hanya orang depresi. Bahkan kalau misalkan analogikan, kita misalkan pagi hari kita sarapan mau kerja kita harus sarapan. Apa yang terjadi kalau kita nggak sarapan? Lemas. Pasti kita akan lemas, nggak bisa konsentrasi. Yaitu karena hormon bahagia tadi itu tidak dipenuhi oleh asupan tadi, sehingga dia tidak bisa meningkat seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting adalah merasa tidak berharga. Itu salah satu karakteristik orang depresi. Dia mudah putus asa dan dia jadi menarik diri dari lingkungan, nggak mau ngobrol, maunya di dalam rumah menyendiri, entah main game apa. Yang penting dia tetap sedih, dia pingin di rumah aja seperti itu. Bahkan dalam beberapa kasus ya kawan Diska ya, depresi kalau tidak bisa dicegah bisa menyakiti diri sendiri, self harm, bahkan bisa sampai seseorang itu melakukan bunuh diri karena depresi seperti itu. Jadi itu sangat berbahaya, makanya penanganannya itu harus dengan yang tepat, dengan pakar yang tepat seperti itu. Itu ya kawan Diska. Jadi gejala-gejalanya itu nanti yang di rumah, yang keluarganya mungkin atau dirinya sendiri nih sudah mulai timbul gejala tadi, harus apa dok ini dok? Berkonsultasikah atau butuh teman bicara kah? Seperti apa dok? Kalau muncul gejala-gejala tadi dok? Oke, sebenarnya yang paling simpel adalah kita punya teman atau kita punya keluarga yang kita sayangin. Kita coba cerita dulu ke mereka. Pastinya keluarga itu tidak mungkin akan menjatuhkan kita ya. Memang setiap karakteristik keluarga itu memang berbeda-beda. Ada yang support, ada yang tidak. Makanya support itu dibutuhkan untuk orang-orang depresi. Bahkan ada beberapa kasus sebenarnya depresi dia meninggal kenapa? Bisa jadi keluarganya nggak support. Bahkan temennya malah terjadi pembulian. Seolah-olah menganggap bahwa depresi adalah gangguan mental. Kamu orang gila. Bahkan sekarang banyak stigma di masyarakat kalau orang ke psikolog, orang ke dokter jiwa, ke psikiater, itu dianggapnya kamu adalah orang gila. Tidak seperti itu kawan Diska. Sebenarnya depresi itu walaupun gangguan mental, tapi semua gangguan mental itu bukan berarti orang gila. Bahkan faktanya orang-orang yang di jalan itu, yang kita lihat misalkan mereka tidak berpakaian dengan baik, mereka ngomong sendiri, itu mereka juga butuh pertolongan. Seperti itu. Jadi memang ketika kita tahu ada di sebelah kita, rekan kita, atau siapapun yang mengalami depresi, coba kita ajak bicara. Jangan semakin dijauhi. Memang awal-awal mungkin dia tidak akan terima, tapi coba kita buka dulu, kita tumbuhkan rasa empati kita dalam diri. Kita tanya apa yang sedang kamu rasakan, gitu. Apa yang ada yang ingin diceritakan. Jangan bilang malah, kamu tuh lebay. Ada hal seperti ini kita lebay. Itu salah. Nah itu menstigma orang itu tidak boleh ya kawan Diska ya. Itu salah satu yang jadi kunci seperti itu. Jadi harus merangkul ya kawan Diska ya, bukan malah membuli dan menstigma tadi ya dok ya. Kita harus merangkul kalau ada teman kita, saudara kita, keluarga kita apalagi. Nah seperti itu ya kawan Diska. Nah, kita lanjutkan ke segmen mitos dan fakta nih dok nih sekarang nih. Nah, depresi apakah hanya dialami orang dewasa nih dok? Mitos atau fakta nih? Jawabannya yang tadi sudah saya jelaskan, mitos. Mitos, oke. Kenapa mitos? Karena depresi itu bisa semua usia, mulai dari usia muda sampai usia lansia pun masih bisa depresi. Walaupun tingkat depresinya berbeda-beda setiap orang, coping mekanisme mereka terhadap stres juga beda-beda, terhadap depresi juga beda-beda. Namun semua usia bisa terkena, seperti itu. Oke, jadi mitos ya kawan Diska ya, tidak pandang umur nih. Ada yang sudah tua, masih muda, sudah berkeluarga, belum berkeluarga. Nah, laki-laki, perempuan, nah itu kita harus merangkul, kita harus mensupport nih kawan Diska. Nah, kita lanjutkan nih. Orang yang depresi apakah pasti terlihat murung nih dok nih? Kan tadi kan sedih berkepanjangan, mungkin mengurung diri. Nah, kalau murung apakah mitos atau fakta nih dok? Oke, saya jawab ya. Untuk kawan Diska, jawabannya adalah mitos. Mitos, oke. Mungkin kawan Diska di sini bisa, sebelum saya jelaskan, bisa
komen kalau memang ada yang tahu kenapa itu mitos. Baik, sekarang saya akan jelaskan dulu ya. Kenapa mitos? Karena sebenarnya orang-orang depresi itu tidak semuanya orang itu sedih. Bahkan ada yang tadi saya bilang pengontrolan emosinya baik. Dia keluar akan tetap bisa bahagia. Tapi dengan cara bahagia itulah dia mengontrol emosinya. Dia menyembunyikan depresinya di dalam hatinya. Dia tidak mau mengutarakan ke orang supaya dia tidak dibully, tidak distigma seperti itu. Jadi orang yang ceria belum tentu senang ya dok ya. Bisa jadi menutupi tadi supaya tidak dibully, supaya tidak kalau bahasa madunya ini dijelontrohkan. Nah, seperti itu. Ini menutupinya dengan senyumnya mungkin nih, dengan keceriaannya, tapi dibalik itu siapa yang tahu nih kawan Diska. Nah, kita lanjutkan nih. Tadi sudah di-spill sih sebetulnya. Pergi ke psikolog apakah nyuwun sewu berarti gila nih dok nih? Tadi sudah saya jawab, itu adalah mitos. Mitos, Jadi mitos ya dok ya? Jadi tidak semuanya yang ke psikolog, psikiater itu gila ya dok ya? Iya. Nah sekarang ke pencegahannya nih, kawan Diska nih. Seperti apa nih dok pencegahannya dok? Apakah harus ke psikolog? Kapan harus ke psikolog? Atau kapan harus bercerita? Seperti apa nih dok pencegahannya nih? Iya. Sebelumnya tadi saya sudah katakan terkait depresi juga dipengaruhi oleh hormon. Maka sebenarnya hal simpel yang paling kita lakukan pertama adalah menjaga pola tidur yang cukup. Karena apa? Pola-pola tidur yang baik itu adalah menyebabkan hormon-hormon di dalam lebih stabil. Sebenarnya hormon tidur itu ada lagi namanya melatonin. Tapi melatonin itu kerjanya bersama dengan kortisol. Katakanlah misalkan kita tidurnya telat nih, atau tidak 7 jam, misalkan tidur jam 12 gitu. Maka nanti melatonin dan kortisolnya itu jadi tidak bisa berfungsi di dalam tubuh, beregulasi. Mereka tidak bisa bersirkulasi dengan baik, sehingga yang keluar di pagi hari dia tidak tergantikan oleh serotonin, dia tidak tergantikan oleh dopamin tadi yang saya bilang, namun kortisolnya akan tetap terus ada di situ, sehingga kita pagi hari merasa marah, merasa kesal, karena hormon stres kita dalam diri kita tinggi. Maka itu penting untuk menjaga pola tidur. Terus yang kedua, simpelnya adalah berolahraga. Karena aktivitas fisik nih. Iya, aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik itu juga bisa meregulasi hormon di dalam tubuh. Kita bisa meregulasi serotonin tadi, kita bisa meregulasi hormon tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada yang nggak kalah penting adalah mengonsumsi makanan bergizi. Karena makan nutrisi itu juga dibutuhkan untuk di otak, untuk kita bisa berpikir, bisa bertindak lebih baik lagi, lebih tepat lagi, seperti itu. Lalu yang paling penting nih sebenarnya nih, zaman sekarang apalagi Gen Z, media sosial. Nah, sekarang ini nggak ada yang nggak punya medsos ya dok ya, akun medsos apapun itu medsosnya maksudnya kawan Diska. Bahkan mungkin ada yang akun TikToknya di sini bisa 1 orang tapi punya 10. Nah, bisa. Untuk skill sana sini, untuk ini itu lah. Instagram mungkin ada yang punya 5 di sini, bisa itu. Tapi dengan sebenarnya ketika kita punya coping mekanisme yang baik untuk dalam bermedsos, boleh-boleh saja, tidak ada larangan dalam bermedsos. Namun kita harus bisa pintar menyaring informasi. Jangan semuanya ditelan-telan. Ibaratnya kalau zaman sekarang ngomongnya adalah fenomena adalah FOMO ya. Kita ikut-ikutan. Ikut arus nih. Iya, ikut arus supaya kita nggak mau ketinggalan lah. Padahal kita belum tahu. Kita belum tentu kita tahu isu itu. Kita belum tahu, kita paham isu itu, kita pintar isu itu. Kita hanya ikut-ikutan supaya tidak. Itu juga nanti yang bikin lama-kelamaan kita depresi. Kenapa? Karena misalkan kita ikut, ibaratkan contohnya kita ikut dalam berita misalkan yang akhir-akhir ini sedang booming, misalkan tentang, ya saya tidak bisa membahas soal itu. Contohnya misalkan kita ikut aja teman-teman kita yang sedang olahraga misalkan, lalu kita jadi kesel kenapa atlet ini nggak bisa lebih baik. Akhirnya kita ikut berkata-kata kasar, ikut berkomen yang buruk terhadap atlet. Itu juga meningkatkan kortisol kita, karena tadi kan hormon stres yang meningkat ketika kita komen ya. Kalau positif mungkin hasilnya keempat tadi, tapi kalau negatif kita akan memunculkan kortisol tadi. Lama-kelamaan ketika kortisol yang menumpuk, itu nantinya akan mengakibatkan depresi berkepanjangan seperti itu. Jadi itu ya kawan Diska,
gejala-gejala yang muncul nih tentang apa namanya depresi nih, pencegahannya maksud saya tadi. Nah, yang paling simpel adalah apa namanya menjaga istirahat nih, pola tidur, olahraga, makanan bergizi seimbang ya dok ya. Nah seperti itu, menjaga ritme kita, aktivitas fisik kita. Nah seperti itu, apa namanya istirahat pun harus kita atur juga nih, supaya tidak bangun apa namanya bangun pagi tadi hawanya sumpek, marah. Nah seperti itu karena kortisolnya yang tinggi ya dok ya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan ya dok. Untuk keluarga yang mempunyai anggota dengan gejala depresi ini seperti apa nih dok? Ya, ini penting sekali ya sebenarnya kawan Diska ya. Untuk keluarga itu menjadi peran nomor satu di rumah, apalagi ketika melihat anggota atau anak atau ibu atau bapak siapapun itu dalam rumah yang punya depresi, kita harus ajak ngobrol, kita tanya apa yang bisa kita bantu, apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang punya problem apa. Jangan mulai dengan kata-kata kamu itu kurang bersyukur, kamu itu kurang ibadah. Tidak bisa seperti itu, karena itu jatuhnya menjadi stigma nanti terhadap individu yang sedang depresi. Dan jangan sekali-sekali keluar kata, kalau zaman sekarang kita bahasanya adalah lebay ya, berlebihan gitu. Karena namanya depresi itu bukan berlebihan, itu adalah penyakit gangguan mental yang sebenarnya itu nanti jadi kronis, jadi berbahaya ke depannya. Maka dari itu tadi saya bilang, kita harus bisa menanyakan ke anggota keluarga kita. Bahkan dukungan keluarga itu sangat penting, bahkan sampai proses pemulihan. Karena depresi ini saya bilang tidak bisa disembuhkan, memang ada setiap waktunya beda-beda. Tapi jika usaha, bahkan kawan Diska yang mungkin sekarang lagi depresi, jangan takut untuk cerita ke keluarga. Kalau memang tidak mau cerita ke keluarga karena takut keluarganya galak, mungkin punya ada teman atau punya siapa kawan yang bisa diajak sharing, itu bisa boleh bercerita. Pelan-pelan dulu, tidak perlu langsung bercerita secara langsung. Intinya pelan-pelan dulu saja, ajak ngobrol. Jadikan dekat dulu, jadikan seperti teman dekat, seperti keluarga, agar nanti jadi bisa bebas bercerita. Dengan cerita itu juga bisa menyalurkan energi-energi positif, seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih dok. Jadi lebih plong mungkin dok ya, kalau tidak dipendam sendiri nih masalahnya. Ada teman bicara itu lebih plong dok ya, seperti itu ya dok ya. Oke, nah itu ya kawan Diska. Jadi depresi itu bukan sekedar sedih biasa nih kawan Diska ternyata nih, jadi melainkan kondisi kesehatan mental yang nyata nih kawan Diska nih. Nah, dapat dikenali dan dapat juga dicegah. Nah seperti itu. Terima kasih dokter atas waktu dan sharingnya hari ini. Ada pertanyaan Kak Admin mungkin? Nah kalau tidak ada pertanyaan, dokter terima kasih. Salam sehat untuk dokter dan keluarganya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu dengan topik yang lebih menarik nih dok. Terima kasih. Salam sehat untuk dokter. Terima kasih kawan Diska sudah stay tune di IG kita @promkes Kota Madiun, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145. Nah, sebelum kita akhiri tadi ada jargon dok katanya dok. Ada. Nah, seperti apa nih dok nih? Kawan Diska boleh ikut ya nanti ya. Kalau saya bilang salam sehat, nanti kawan Diska bilang gini, I hear you, seperti itu. Kak Admin di belakang juga ikut nih. Oke, adminnya boleh ikut ya yang di belakang. Oke, ya. Oke, bisa kita mulai Mas Sofi ya? Siap. Oke. Salam sehat, salam mental. I hear you. Nah, itu ya kawan Diska ya. Jadi pendengar yang baik intinya seperti itu. Terima kasih untuk kawan Diska semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.